Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu. Sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu, seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Karena lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya
terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Kali ini kita akan membahas tentang contoh hidup sederhana agar masa depan lebih baik. Kalau berbicara mengenai contoh hidup sederhana, ada satu gaya hidup yang saat ini sedang cukup populer dan membantu kamu. Gaya hidup yang bisa kamu aplikasikan sebagai contoh hidup sederhana saat ini adalah gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis merupakan salah satu contoh hidup sederhana, namun bukan berarti kamu harus hidup dalam kekurangan. Menurut penjelasan mengenai gaya hidup minimalis, contoh hidup sederhana berarti menjalani hidup dengan kesederhanaan. Kesederhanaan yang dimaksud dalam konsep gaya hidup minimalis ini bukan berarti hidup apa adanya, namun kesederhanaan tersebut mengacu pada konsep yang menitik beratkan perubahan sudut pandang kamu terkait hidup berkecukupan. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaya hidup yang kamu jalani saat ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kondisi keuangan kamu. Gaya hidup berlebihan lambat laun akan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap beban pengeluaran kamu setiap bulannya. Sedangkan dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, sudut pandang kamu akan lebih difokuskan pada aspek hidup untuk memenuhi kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan sebagai contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini mengacu pada setiap keputusan yang kamu pilih perlu didasari oleh kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan kamu sehari-hari dan bukan didasari oleh memberi kepuasan terhadap keinginan kamu. Bukan berarti dengan menjalani contoh hidup sederhana, kamu tidak akan merasa puas. Kepuasan dari menjalani contoh hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis ini dibuat secara jangka panjang, sehingga di masa depan, saat kamu memutuskan untuk tidak lagi aktif atau pensiun dini, kamu bisa secara penuh dan bahagia menjalani hidup dengan hal-hal yang kamu punya. Selain itu, dengan menjalani hidup sederhana melalui gaya hidup minimalis, kondisi finansial kamu pun akan tetap terjaga. Bahkan bisa kamu alokasikan ke dalam berbagai instrumen investasi demi memperkuat kondisi finansial kamu. Menekan pengeluaran berdasarkan kebutuhan saja memang bukan hal yang mudah di awal-awal ketika menjalani contoh hidup sederhana. Namun jika kamu yakin bahwa kamu mampu dan menginginkan manfaat untuk hidup di masa depan dengan kondisi finansial yang kuat, maka kamu bisa coba terapkan beberapa langkah dalam menjalani gaya hidup minimalis sebagai contoh hidup sederhana. Yang pertama, sesuaikan pola pikir. Dalam memulai menjalani gaya hidup minimalis sebagai contoh hidup sederhana, hal utama yang bisa kamu lakukan adalah menyesuaikan pola pikir terlebih dahulu. Pola pikir merupakan hal yang penting dalam menerapkan gaya hidup minimalis. Penyesuaian terhadap pola pikir serta sudut pandang ini memang tidak bisa terrealisasi atau teraplikasikan secara instan. Untuk itu, kamu perlu menyesuaikan pola pikir dan sudut pandang terlebih dahulu. Mulailah menjalani contoh hidup sederhana dengan hal-hal kecil, seperti mendahulukan kebutuhan sehari-hari saat membuat anggaran pengeluaran. Setelah itu, kamu akan punya gambaran berapa banyak sisa uang yang bisa kamu gunakan atau alokasikan untuk keinginan kamu. Alokasi dana untuk keinginan ini pun perlu kamu perkecil secara berkala, sehingga kamu pun terbiasa untuk menyisihkan uang ke dalam tabungan demi masa depan. Kedua, lakukan analisis tentang perbedaan gaya hidup. Selain membuat anggaran pengeluaran, kamu pun harus mulai melakukan analisis terhadap keuntungan dan kerugian dari gaya hidup yang kamu miliki saat ini. Analisis tersebut bisa jadi acuan apakah contoh hidup sederhana yang sedang kamu coba saat ini berhasil atau tidak. Catat kelebihan dan keuntungan dari perubahan gaya hidup kamu sebagai langkah lanjutan dari contoh hidup sederhana ini. Dengan memberi catatan tersebut, kamu juga perlu mencari solusi dari kekurangan yang ditemui agar kamu bisa menjalani gaya hidup minimalis sebagai bentuk contoh hidup sederhana lebih baik lagi setiap harinya. Ketiga, mulai terapkan solusi dalam contoh hidup sederhana. Solusi yang kamu temukan dari hasil analisis terhadap hal ini perlu segera kamu terapkan. Namun, ada baiknya untuk menerapkan solusi contoh hidup sederhana secara satu persatu atau secara berkala.
mulailah dengan solusi yang tidak terlalu signifikan terlebih dahulu. Makan siang misalnya. Biasanya kamu membeli menu makan siang untuk disantap di kantor atau tempat kerja. Dengan mengaplikasikan hidup sederhana, kamu bisa saja menggantinya dengan bekal dari rumah. Selain hemat, kamu juga bisa menjaga kadar kesehatannya yang juga bermanfaat bagi tubuh di masa depan. Setelah berhasil menjalani hidup sederhana dengan hal-hal kecil, mulai periksa catatan keuangan kamu. Jika ada peningkatan atau penguatan terkait kondisi finansial, kemungkinan kamu akan mudah untuk menjalani hidup sederhana lainnya yang tergabung dalam gaya hidup minimalis. Keempat, menyortir barang di sekitar kamu. Gaya hidup eksesif atau lawan dari contoh hidup sederhana bisa dilihat dalam keseharian kamu melalui kehadiran barang-barang yang terlalu banyak di rumah. Agar kamu bisa menjalani hidup sederhana dalam skala yang lebih besar dan signifikan, mulailah melakukan penyortiran untuk setiap barang yang kamu miliki. Kamu bisa pisahkan barang yang memang berguna dan mampu memudahkan hidup kamu sehari-harinya. Kamu bisa mengurangi barang-barang yang tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan kamu. Kamu bisa menjual atau mendonasikan barang-barang tersebut. Misalnya di rumah kamu ada lebih dari 2 sepatu olahraga, kamu bisa mulai menyisahkan 2 sepatu yang kamu perlu dan suka untuk menjual kembali atau mendonasikan sisa sepatu olahraga yang berlebihan tersebut. Mulailah untuk selalu merasa cukup dengan apa yang kamu punya, agar hidup sederhana bisa diterapkan secara maksimal. Kelima, mulai fokus terhadap aspek penting. Ketika kamu secara perlahan merasa cukup dengan gaya hidup minimalis, lambat laun kamu pun akan mulai fokus terhadap hal-hal penting yang ada dalam diri kamu. Contohnya, kesehatan dan hobi. Dengan merasa cukup setiap saat, kamu akan mudah untuk membagi fokus dalam menjaga kesehatan kamu secara rutin. Selain itu, kamu pun bisa meluangkan waktu kamu untuk melakukan hobi dengan lebih leluasa. Kedua hal penting tersebut dapat membuat kamu hidup dengan lebih nyaman di masa depan. Itulah tadi beberapa contoh hidup sederhana untuk masa depan yang lebih baik. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.